Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai dokumentasi keperawatan. Topik yang akan kita bahas yaitu mengenai dokumentasi pemberian obat, dokumentasi oksigenasi, dokumentasi keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa, dokumentasi pada pemenuhan kebutuhan nutrisi dan terakhir kita bahas mengenai dokumentasi rasa aman dan nyaman. Pada dokumentasi pemberian obat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengkajian terlebih dahulu. Pengkajian yang pertama yaitu riwayat medis. Riwayat medis kita bisa menanyakan mengenai riwayat penyakit yang pernah diderita. Kemudian riwayat alergi yang berisi riwayat alergi antibiotik. Hal ini sangat penting ditanyakan karena untuk beberapa kasus, antibiotik juga dapat menimbulkan reaksi alergi yang parah atau disebut juga shock anafilaksis. Ketika mengalami gejala alergi parah, seseorang akan mengalami tanda dan gejala seperti lemas, kesemutan, sesak napas, peningkatan detak jantung atau dada berdebar, dan penurunan kesadaran atau pingsan. Kemudian nomor 3, data obat yang dikonsumsi, misalnya pasien yang sedang mengkonsumsi obat Captoril untuk penurun tekanan darah. 4. Riwayat diet. Riwayat diet yang perlu ditanyakan adalah penggunaan obatnya. Kadang seseorang ketika mengikuti program menurunkan berat badan dibantu dengan konsumsi obat. Status fisik dan mental juga penting untuk dilakukan pengkajian. Kondisi fisik dan mental dapat mencerminkan obat yang sedang dikonsumsi. Misalkan pasien dengan luka fisik, maka pasien paling tidak mempunyai obat khusus untuk menangani luka pasien. Hal itu sama ketika pasien kita kaji mengenai status mental pasien. 6. Persepsi. Persepsi di sini adalah pandangan pasien mengenai obat. Apakah pasien patuh dan menyadari betul mengenai manfaat dari obat, atau pasien enggan patuh karena menganggap bahwa obat tidak memberikan efek pada kesembuhan penyakitnya, atau pasien menganggap obat tidak baik bagi pasien. 7. Orang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Pasien ODGJ yang bagus adalah ODGJ yang sadar dirinya mempunyai gangguan mental, dan sadar harus rutin minum obat untuk menyembuhkan kondisi mentalnya. Dan sebaliknya jika ODGJ tidak sadar jika dirinya mengalami gangguan mental atau jiwa maka biasanya pasien akan menolak meminum obat, ya karena menganggap dirinya tidak sakit, lah kenapa harus minum obat. Kemudian terakhir adalah pengkajian mengenai sikap, pengetahuan dan kebutuhan pembelajaran mengenai konsumsi obat, ditanyakan saja mengenai bagaimana pendapat pasien mengenai obat, bagaimana praktik dalam mengkonsumsi obat, kemudian efek apa yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi obat. Selanjutnya mengenai prinsip dalam pemberian obat, yaitu 8 benar. 8 benar tersebut, yaitu 1. Benar pasien. Benar pasien berarti, ketika kita memberikan obat ke pasien maka benar bahwa pasien tersebut merupakan pasien yang akan kita berikan obat. Caranya untuk memastikannya dengan menanyakan nama pasien, dan tanggal lahir. Nama dan tanggal lahir kita juga cek melalui gelang identitas pasien. Selanjutnya, 2. Benar obat. Benar obat diartikan bahwa obat yang akan kita berikan sudah sesuai dengan resep atau program dari dokter, serta cek terkait kadaluarsa obat. Selanjutnya, 3. Benar dosis. Benar dosis diartikan jumlah atau satuan seperti mikrogram, miligram, dan satuan gram sudah benar. 4. Benar waktu. Benar waktu diartikan bahwa pemberian obat yang akan diberikan sudah sesuai dengan waktu pemberiannya, misalkan diberikan di pagi hari, siang, sore, atau malam hari. Selanjutnya, 5, yaitu benar rute. Benar rute yaitu benar cara memasukkan obat. Apakah obat yang akan diberikan melalui PO, atau peroral, intramuskular, intravena, subcutan, supositoria atau melalui anus, melalui hidung, atau secara tetesan di mata atau telinga. Kemudian, 6, benar informasi. Benar informasi merupakan benar dalam penyampaian manfaat obat, dan efek lain dari obat, misalkan obat akan membuat pasien merasa mengantuk, obat akan membuat pasien lebih nyaman. Atau apa saja efek yang ditimbulkan oleh obat, maka informasi tersebut hendaknya disampaikan kepada pasien. Selanjutnya, 7. Benar respon. Benar respon diartikan bahwa efek dari obat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemberian obat tersebut. Misalkan pasien diberikan obat anti nyeri, yang berarti respon setelah diberikan anti nyeri, pasien akan mengatakan sakit nyeri mulai menurun. Atau pemberian obat bronkodilator yang memberikan respon pasien lega ketika bernafas dan dahak sudah mulai menghilang. Terakhir, 8. Benar dokumentasi. Benar dokumentasi berarti benar dalam menuliskan tanggal, jam pemberian obat, nama obat, dosis obat, rute obat di dalam catatan dokumentasi pasien. Pada dokumentasi juga harus dicantumkan nama perawat atau pemberi obat serta tanda tangan.
Rute pemberian obat. Rute pemberian obat dilakukan dengan cara oral atau melalui mulut. Rute parental yaitu pemberian obat melalui subcutan, intravena, intramuskular, dan intratekal. Intratekal adalah pemasukan obat melalui tulang belakang, yang bisanya untuk anestesi ketika dilakukan operasi. Kemudian ada melalui rute supositoria, yaitu melalui rektal. Kemudian ada topikal, yaitu pemberian obat melalui kulit, contohnya adalah salep kulit, dan yang terakhir melalui sublingual atau pemairan obat yang diletakkan di bawah lidah, tetes mata, tetes telinga dan uap. Uap biasanya digunakan untuk meredakan sesak nafas, dan batuk berdahak. Ini adalah contoh dari pemberian obat melalui subcutan, intramuskular, intravena dan intratekal, bisa untuk di screenshot atau pause untuk melihat perbedaan rute pemberian obat. Kemudian ini adalah alat yang umumnya digunakan untuk pemberian obat. Yang pertama adalah spuit. Tidak perlu saya jelaskan mengenai spuit, karena saya yakin teman-teman sudah tahu kegunaan dari spuit. Kemudian sebelahnya ada alat yang bernama syring pump. Alat ini berfungsi untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh pasien secara teratur dalam jangka waktu tertentu yang tentunya sesuai dengan dosis dokter. Alat ini menggunakan hitungan per jam dan memiliki alarm yang berguna saat dosis dan waktu yang telah ditentukan habis. Contohnya mudahnya adalah ketika kita dokter meresepkan setiap 1 menit pasien harus mendapatkan dosis obat 0,2 ml, kan tidak mungkin perawat harus menyuntikkan 0,2 ml setiap 1 menit. Maka alat ini kita diatur sedemikian rupa untuk memberikan dosis 0,2 ml setiap menit ke pasien secara otomatis. Kemudian nebulizer. Nebulizer merupakan perangkat yang digunakan untuk terapi inhalasi atau terapi aerosol. Alat medis yang satu ini memiliki fungsi seperti inhaler, yakni untuk mengubah obat cair menjadi uap hirup langsung ke sistem pernapasan. Kemudian yang paling samping adalah infus pump. Infusion pump merupakan alat medis yang memiliki fungsi dalam membantu proses penginfusan atau pemasukan cairan ke dalam tubuh pasien menggunakan pengaturan waktu serta jumlah tertentu. Contohnya ketika pasien yang mengalami gagal jantung atau koma, pasti dalam pemberian terapi cairan harus disesuaikan. Infus pump akan membantu mengatur berapa jumlah tetesan infus yang masuk ke pasien. Evaluasi pemberian obat yang pertama, mengobservasi adanya memar, inflamasi, nyeri setempat, atau perdarahan. Kemudian kedua, menanyakan tentang adanya rasa baal atau kesemutan di tempat injeksi. Ketiga, mengkaji adanya gangguan saluran cerna, mual, muntah dan diare. Dan keempat, menginspeksi tempat intravena untuk mengetahui adanya flebitis, termasuk ada tidaknya demam. Kemudian kita lanjutkan mengenai dokumentasi oksigenasi. Pengkajian pada sistem respirasi dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik kardiopulmonal, tindakannya termasuk inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Pemeriksaan laboratorium juga dapat diperlukan, misalnya pemeriksaan AGD atau analisis gas darah, pemeriksaan sputum atau dahak pasien, dan menggunakan oksimetri untuk mengetahui saturasi oksigen pasien. Masalah yang berhubungan dengan respirasi. 1. Hipoksia merupakan kondisi ketidakcukupan oksigen dalam tubuh. 2. Tachinea merupakan nafas yang cepat, dan terjadi penurunan O2 dalam darah. 3. Bradinea adalah nafas yang lambat, yang umumnya disebabkan adanya depresi respirasi. 4. Hyperventilasi adalah jumlah udara yang ada di dalam paru berlebihan, atau udara dalam alveoli melebihi kebutuhan tubuh. 5. Hipoventilasi merupakan ventilasi tidak mencukupi kebutuhan tubuh, sehingga CO2 dipertahankan dalam aliran darah. Hipoventilasi dapat terjadi sebagai akibat dari kolaps alveoli, obstruksi jalan nafas, atau efek samping dari beberapa obat. Perencanaan untuk gangguan respirasi adalah 1. Klien mempertahankan kepatenan jalan nafas. 2. Klien mempertahankan dan meningkatkan ekspansi paru. 3. Klien mengeluarkan sekresi paru. 4. Klien mencapai peningkatan toleransi aktivitas. 5. Oksigenasi jaringan dipertahankan atau ditingkatkan. 6. Fungsi kardiopulmonal klien diperbaiki dan dipertahankan. Implementasi yang dapat diterapkan ke pasien adalah 1. Meningkatan perilaku kesehatan dan upaya pencegahan. 2. Melakukan pengaturan posisi. 3. Mengajarkan teknik batuk efektif. 4. Memberikan terapi kolaboratif dengan pemberian terapi oksigen, teknik inflasi paru, hidrasi, fisioterapi dada dan penggunaan obat-obatan. Evaluasi, intervensi dan terapi keperawatan dievaluasi dengan membandingkan kemajuan pencapaian klien terhadap tujuan intervensi dan hasil akhir yang diharapkan dari rencana asuhan keperawatan.
Apabila tindakan keperawatan yang dilakukan untuk meningkatkan oksigenasi tidak berhasil, maka segera lakukan modifikasi, intervensi baru diberikan dan beritahu dokter tentang status oksigenasi. Alat dalam pemberian oksigenasi, berikut adalah alat yang digunakan dan jumlah oksigenasi yang dapat diberikan. Jika menggunakan nasal kanul maka aliran oksigen antara 1-6 liter per menit. Jika menggunakan face mask, maka aliran oksigen antara 5-8 liter per menit. Jika menggunakan rebreathing mask, maka aliran oksigen antara 7-10 liter per menit. Jika menggunakan non-rebreathing mask, maka aliran oksigen antara 4-10 liter per menit. Jika menggunakan ambubak, maka aliran oksigen antara 8-12 liter per menit. Selanjutnya, mengenai dokumentasi cairan, asam dan basa. Pengkajian yang dibutuhkan adalah, pertama, pembedahan. Pembedahan di sini dimaksudkan, apakah pasien mengalami tindakan pembedahan atau tidak, karena umumnya jika pasien melakukan tindakan pembedahan atau operasi maka biasanya akan mengalami penurunan cairan karena cairan keluar selama proses pembedahan atau operasi. Kedua, perubahan berat badan. Ketiga, hasil pemeriksaan fisik. Keempat, penghitungan asupan makanan yang masuk dan haluaran cairan yang dikeluarkan baik berupa urin, feses, keringat dan lainnya. Kelima, mengenai hasil pemeriksaan laboratorium, dengan melihat kadar elektrolit serum, hitung darah lengkap, kadar kreatinin, berat jenis urin serta pemeriksaan gas darah arteri. Ini merupakan rujukan nilai pemeriksaan elektrolit, hasil rujukan pemeriksaan urin, dan hasil pemeriksaan analisa gas darah. Silakan untuk di-stop videonya jika diperlukan. Perencanaan untuk gangguan cairan. 1. Klien akan memiliki keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa yang normal. 2. Penyebab ketidakseimbangan dapat diidentifikasi dan dikoreksi. 3. Klien tidak akan mengalami komplikasi akibat terapi yang dibutuhkan untuk mengembalikan status keseimbangan. Implementasi. 1. Volume cairan menurun dapat diganti per oral. Dengan kata lain dengan memberikan makanan dan minuman yang adekuat. 2. Intravena, pemberian cairan dan nutrisi yang dilakukan dengan memasukkan cairan ke dalam pembuluh darah. Dan 3. Nutrisi parenteral total. Nutrisi parenteral merupakan bentuk pemberian nutrisi secara intravena untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan kalori bagi pasien yang tidak dapat menerima makanan melalui saluran cerna. Dengan kata lain, ketika pasien mengalami koma dan juga mengalami gangguan pada sistem pencernaan seperti gangguan abdomen, maka tindakan nutrisi parenteral total dapat menjadi pilihan. Evaluasi. 1. Kaji berat badan. 2. Ada tidaknya edema pada pasien. 3. Tentukan respons klien terhadap intervensi keperawatan, tentukan ketercapaian dan apakah perlu modifikasi. Selanjutnya mengenai dokumentasi pemenuhan nutrisi, pengkajian yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran fisik dan antropometri, melihat hasil tes laboratorium, menanyakan mengenai riwayat diet dan kesehatan, dan terakhir dengan melakukan observasi klinik. Diagnosa keperawatan pada pasien dengan gangguan nutrisi adalah sebagai berikut. 1. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan peningkatan laju metabolik, asupan nutrien yang tidak adekuat dalam diet, peningkatan kehilangan nutrien melalui cairan gastrointestinal, kebutuhan energi tinggi akibat latihan yang berlebihan. 2. Perubahan nutrisi lebih dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan penurunan laju metabolik, asupan nutrien dan kilokalori yang berlebihan, latihan atau aktivitas yang tidak adekuat. 3. Perubahan nutrisi risiko untuk lebih dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan pola asupan makanan yang disfungsional, gangguan hubungan dengan orang yang penting atau bermakna, gangguan menelan akibat jalan nafas buatan. Intervensi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1. Informasikan pada klien dan keluarga tentang manfaat nutrisi. 2. Monitor intake nutrisi. 3. Monitor mual dan muntah. 4. Catat adanya edema, hiperemik, hipertonik papila lidah dan kavitas oval. 5. Atur posisi semifouler atau fouler tinggi selama makan. 6. Anjurkan banyak minum. 7. Kolaborasi dengan dokter tentang kebutuhan suplemen makanan seperti NGT atau TPN sehingga intake cairan yang adekuat dapat dipertahankan. 8. Kelola pemberian antiemetik. 9. Pertahankan terapi 4 line. Kemudian evaluasi dari nutrisi adalah 1. Nutritional status yaitu adequacy of nutrient. 2. Nutritional status yaitu food and fluid intake. 3. Weight control. 4. Albumin serum. 5. Hemoglobin. 6. Nafsu makan. 7. Diare, mual dan muntah. Terakhir adalah dokumentasi keamanan dan kenyamanan, pengkajian yang dilakukan mengenai keamanan rumah, komunitas dan pelayanan kesehatan, yang dipengaruhi tahap perkembangan,
gaya hidup, mobilisasi, perubahan sensorik, kesadaran terhadap ancaman, kemudian, ancaman terhadap keamanan klien dan lingkungan, dan riwayat dan pemeriksaan fisik. Diagnosa keperawatan yang muncul dapat, risiko cedera, risiko keracunan dan risiko trauma. Untuk penjelasannya dapat dibaca dengan cara melakukan pause pada video ini. Selanjutnya untuk melakukan pengkajian nyeri, dapat dilakukan dengan menggunakan format PQRST. P yang berarti provoking incident atau dengan kata lain apa penyebab dari nyeri tersebut. Q atau quality, yang berarti kualitas dari nyeri tersebut apakah terasa panas, tertusuk-tusuk, tertindih benda berat, atau terasa terbakar. Kemudian, R atau region, yang berarti di mana letak nyeri tersebut, apakah di abdomen, torak, femur atau di kepala. Kemudian, S atau severity atau skala, skala dimaksudkan berapa skala nyeri pasien, apakah nyeri skala berat dengan 8 atau nyeri sedang dengan skala 5, kemudian terakhir adalah T, atau time, time berarti kapan muncul nyeri, apakah terus-menerus, kadang-kadang, atau saat melakukan aktivitas atau bergerak. Kemudian ini adalah perencanaan dari gangguan rasa aman dan kenyamanan, bisa di-stop videonya untuk melihat tindakan apa saja yang dapat dilakukan ke pasien. Dan ini merupakan bentuk implementasi dari gangguan rasa aman dan kenyamanan, bisa di-stop videonya untuk melihat implementasi apa saja yang dapat dilakukan ke pasien. Dan terakhir adalah evaluasi, yaitu dengan melihat dan mengukur dari level nyeri, kontrol nyeri, level kenyamanan, tingkat kualitas tidur, dan kontrol kualitas nyeri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk menambah ilmu dan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.